gue punya pertanyaan aneh buat lo. Seberapa jauh lo sanggup jalan kaki cuma modal sendal jepit dan bekal sebungkus nasi padang? Seminggu? Sebulan? Sekarang, coba bayangin ini. Nenek moyang lo, bukan dari era kakek nenek, tapi dari ratusan ribu tahun lalu, beneran jalan kaki. Bukan cuma antar kota, tapi antar benua. Dari Afrika, menyeberangi sebagian besar Asia, dan akhirnya tiba di titik yang sekarang kita sebut Kalimantan. Gila kan? Tapi yang lebih gila lagi, perjalanan maha dahsyat itu, perjalanan yang membentuk kita hari ini, ternyata punya jalur tol rahasia. Dan jalur tol itu bukan aspal mulus bikinan kontraktor, melainkan lorong-lorong gelap, lembab, dan sunyi. Jalur tol yang terbuat dari batu-batu unik di jantung hutan Kalimantan. Bayangin, kita sering mikir migrasi purba itu ya mereka jalan di hutan terbuka, di pinggir pantai. Tapi alam itu kejam, bro. Hutan tropis adalah neraka bagi pendatang baru. Banjir, predator yang gak ada di kamus, penyakit, dan matahari yang membakar. Gimana caranya Homo sapiens pertama dengan teknologi yang bahkan lebih primitif dari pisau dapur lo bisa menaklukkan jalur terpanjang dalam sejarah manusia? Jawabannya tersembunyi, tepat di balah kaki kita, di Kompleks Kars Sangkulirang Mangkalihat di Kalimantan Timur. Ini bukan sekedar gua, ini adalah kota bawah tanah, labirin raksasa, dan yang paling penting, ini adalah safe house permanen pertama di Indonesia. Dan batu-batu unik di dalamnya adalah saksi bisu sekaligus mesin waktu yang merekam setiap jejak kaki, setiap napas, dan setiap keputusan yang mengubah sejarah umat manusia. Segmen 1. Kenapa harus gua? Analogi warung kopi purba. Coba kita taruh peta di meja warung kopi. Rute dari Afrika menuju Asia Tenggara. Ini perjalanan puluhan ribu kilometer. Lo butuh 3 hal: perlindungan, air, dan keamanan. Di luar, lo harus bersaing dengan badak purba, harimau bergigi pedang, dan cuaca ekstrim. Entah itu kemarau panjang atau musim hujan yang bikin air bah. Nenek moyang kita sadar, mereka butuh tempat yang stabil. Dan disinilah sistem karst Kalimantan masuk. Karst itu bukan sekadar batu kapur. Karst adalah bentukan alam yang paling keren untuk bertahan hidup. Ketika air hujan asam meresap ke dalam tanah, ia melarutkan batu kapur selama jutaan tahun, menciptakan gua-gua raksasa, sumur-sumur vertikal, dan yang paling penting, sungai bawah tanah. Bayangkan gini, lo lagi jalan di tengah panas terik. Tiba-tiba lo nemu pintu masuk ke sebuah gua. Di dalamnya, suhu selalu stabil di 25 derajat Celcius. Ada tetesan air jernih yang bisa lo minum. Dan lo bisa tidur tenang tanpa takut diterkam harimau, karena pintu masuknya sempit dan mudah dijaga. Gua ini adalah warung kopi purba, tempat istirahat permanen yang menyediakan semua kebutuhan. Mereka tidak memilih gua sebagai tempat tinggal. Mereka dipaksa alam untuk menggunakan gua sebagai jalur aman. Inilah awal dari jalur tol purba itu. Segmen 2. Batu unik yang bukan hiasan. Jam alarm geologis. Nah, sekarang kita masuk ke bintang utamanya. Batu-batu unik di dalam gua. Yang gue maksud bukan batu kerikil biasa. Gue bicara soal speleothems. Apa itu speleothems? Itu nama keren buat stalaktit dan stalagmit. Banyak orang cuma melihatnya sebagai dekorasi gua, bentuk unik yang artistik. Itu salah besar. Speleothems adalah hard drive purba alam semesta. Mereka adalah arloji paling akurat yang dimiliki geologi. Begini cara kerjanya. Ketika air menetes di dalam gua, ia membawa mineral terlarut, terutama kalsium karbonat. Mineral ini mengendap, lapis demi lapis, sangat lambat. Kadang hanya setebal sehelai rambut dalam 100 tahun. Di dalam setiap lapisan endapan ini, speleothems menjebak jejak kecil dari lingkungan luar.
Mereka menyimpan catatan isotop oksigen, sisa-sisa polen, dan jejak karbon. Dengan menganalisis isotop uranium dan timbal di dalamnya, para ilmuwan bisa menentukan usia pembentukan batu itu dengan ketepatan luar biasa. Artinya, batu itu bisa memberitahu kita, pada tahun 45.000 sebelum Masehi, iklim di luar sangat kering dan manusia baru saja lewat sini. Mereka menjadi kronometer, alat penentu waktu, yang membuktikan kapan, di kondisi cuaca apa, dan seberapa sering nenek moyang kita menggunakan gua-gua tersebut. Ini adalah bukti fisik, terperangkap dalam batu, yang mengkonfirmasi teori migrasi kita. Ini bukan sekadar jalur tol, ini adalah jalur tol yang dilengkapi dengan CCTV dan logbook geologis. Segmen 3. Studi kasus gila, seni rupa sebelum Eropa. Inilah saatnya untuk sedikit mind-blowing. Banyak dari kita diajarkan di sekolah bahwa peradaban dan seni rupa tertua itu adanya di Eropa, di gua-gua seperti Lascaux atau Altamira, dengan lukisan banteng dan pemburu yang berusia sekitar 17.000 hingga 20.000 tahun. Siap-siap, karena mitos ini hancur berkeping-keping di Kalimantan. Di kompleks Kars yang sama, di gua-gua seperti Lubang Jeriji Saleh dan Gua Tewet, para arkeolog menemukan sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih revolusioner. Mereka menemukan ratusan gambar, cap tangan berwarna merah jingga, dan sketsa hewan purba yang usianya, berkat penanggalan speleothems yang menutupi lukisan itu, mencapai angka 40.000 tahun. Bayangin ini, saat Eropa masih dianggap sebagai pusat seni rupa purba, nenek moyang lo di Kalimantan sudah sibuk mencat dinding. Cap tangan yang mereka tinggalkan bukan sekedar tanda, itu adalah tanda bukti kedatangan. Ini adalah grafiti pertama di Asia. Studi kasus ini menunjukkan dua hal. Satu, migrasi itu terjadi sangat cepat setelah manusia modern meninggalkan Afrika. Kalimantan bukan lagi sekedar tempat singgah, tapi sudah menjadi basis budaya. Dua, Kars Kalimantan adalah bagian integral dari migrasi itu karena menyediakan galeri seni permanen jauh dari kehancuran elemen alam. Gua ini adalah galeri nasional yang usianya 40 milenium. Segmen 4. Plot twist. Kenapa mereka masuk jauh ke pedalaman? Selama ini, teori migrasi sering fokus pada jalur pantai. Logis kan? Tapi ada masalah besar dengan jalur pantai. Es. Pada masa Pleistosen, bumi mengalami zaman es. Gletser besar mengunci air, menyebabkan permukaan laut turun drastis, kadang hingga 120 meter. Area yang sekarang lautan dangkal berubah jadi dataran kering yang sangat luas. Ini dia plot twistnya. Ketika permukaan laut naik turun, garis pantai itu tidak stabil. Ekosistemnya berubah drastis dan cepat. Nenek moyang kita yang cerdas tahu ini. Mereka tidak mengandalkan pesisir yang labil. Sebaliknya, mereka mencari jalur yang paling stabil dan paling terjamin sumber dayanya, yaitu koridor pedalaman Kars. Segmen 5. Efek jangka panjang. Pintu gerbang ke dunia baru. Mengapa Kalimantan sangat penting? Karena posisinya adalah kunci gerbang timur. Setelah nenek moyang kita berhasil menguasai Kars Kalimantan, mereka sampai di tepi akhir daratan Sundalan yang terhubung. Di sebelah timur, membentang Selat Wallacea, sebuah palung laut yang sangat dalam dan tidak pernah kering, bahkan saat zaman es terparah. Ini adalah pemisah biologis antara Asia dan benua Australia Sahul. Gua-gua Kalimantan, dengan segala isinya, air, perlindungan, dan catatan sejarah, adalah titik kumpul terakhir. Di sini mereka menimbun kekuatan, mengembangkan budaya, dan mempersiapkan diri untuk lompatan terbesar, menyeberangi laut menuju pulau-pulau di Wallacea, dan akhirnya ke Australia. Batu-batu yang lo lihat di gua-gua itu bukan cuma gumpalan mineral. Mereka adalah logbook kapal induk peradaban. Jadi begitulah, kisah tentang bagaimana batu-batu unik di Gua Kalimantan ternyata adalah jalur tol vital. Mereka adalah speleothems, yang bukan sekedar hiasan, tapi jam geologis dan perekam iklim yang membuktikan
bahwa 40.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita bukan cuma lewat, tapi berkembang biak dan menciptakan seni paling tua di dunia, tepat di Karst, Indonesia. Gue jadi mikir, apa jadinya kalau nenek moyang kita memilih tinggal di tepi pantai yang labil? Sekarang coba lo renungkan, berapa banyak lagi rahasia sejarah yang masih tersembunyi di bawah hutan kita? Berapa banyak jalur tol purba lainnya yang kita injak tanpa sadar setiap hari? Apa yang kita anggap alam biasa hari ini, ternyata adalah perpustakaan raksasa yang menunggu untuk dibaca. Gimana menurut lo? Apa jalur paling unik yang pernah lo temukan di Indonesia? Komen di bawah, kita ngobrolin sejarah gila ini. Dan jangan lupa, like video ini, subscribe channel Tahu Gak Sih Lu, biar lo gak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing yang mengubah cara pandang lo tentang dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya guys!